masih aja tetap bertahan. Nah, apakah ini kita cocok dikatakan sebagai pelajar atau tidak? Itu Imam Malik dengan kebesaran dan kemuliaan ilmunya yang luar biasa. Beliau menghafalnya luar biasa, Al-Qur'annya dihafal, hadisnya dihafal, kitab-kitab ulama dipelajari dan seterusnya. Kita baru sampai matan jurumnya, ya tidak mau mengakui itu. Nah, bahkan kalau kita aruan gerak, ya, bikin tahu. Nah, kemudian wa idza dzakkara asy-syaikhu syai'an fala yaqulu hakadza qultu. Apabila misalnya seorang guru menyebutkan sesuatu, maka jangan pernah Anda mengatakan hadza qultu, yang demikian itu aku pernah mengatakannya. Ya, karena ada misalnya seorang murid, ya, mengatakan seperti itu. Dia mengatakan ketika dijelaskan oleh gurunya dan sama penjelasan yang apa yang ada dalam hatinya, jangan pernah Anda mengatakan, nah itu adalah pemikiran saya. Ya, itu adalah hal yang sangat keliru. Hakadza qultu, nah itu pernah aku katakan yang demikian itu. Ya, kalau tidak ada guru kita tidak akan sampai kepada pemikiran yang tadi. Makanya ilmu kita ini adalah bukan ilmu kita, tapi ini adalah ilmu guru kita. Ilmu guru kita, guru dari guru kita, guru-guru kita, dan seterusnya. Ya, maka kalau kita tidak ada apa-apanya, maka ikuti gaya Al-Maghfurlah Maulana Syekh. Beliau dalam membuat sesuatu, semuanya beliau mengatakan ini adalah milik guru saya. Ya, itu adalah adab yang baik, itu adalah adab yang benar. Ya, kalau kita kan beda, ini adalah pemikiran saya. Allah karim. Ya, itu adalah hal yang keliru. Au khatarali, atau itu adalah yang terletak pada benakku. Nah, ini sudah terlintas pada pemikiran Anda, kemudian Anda mengatakan dan mengakui bahwasanya itu adalah ilmu saya, bukan ilmu guru saya. Nah, ini bahaya. Au kadza qala fulanun, atau Anda mengatakan kadza qala fulanun. Ya, misalnya ada seorang guru yang menjelaskan sesuatu kepada orang, kemudian Anda mengatakan, oh itu adalah penjelasan orang ini, itu yang diambil sama dia, dan seterusnya. Ya, apalagi di tempat yang banyak, di tempat yang umum dia mengatakan gitu. Ya. Ini bukan ilmu guru saya misalnya. Ini dia nukil dari ucapan orang ini. Maka dia tidak pernah belajar misalnya. Ya, dia hanya mendengar-dengar saja. Yunin kena guru, nah tidak boleh. Wa nahwi dzalika. Wa kadza la yaqulu qala fulanun bi khilafi qaulika. Dan jangan pernah juga mengatakan kepada gurunya, ya, mengatakan qala fulanun bi khilafi qaulika. Oh, kalau guru saya yang ini mengatakan begini, kok berbeda dengan pendapatmu? Tidak boleh itu. Ya, adik-adik dijelaskan oleh tutornya. Yo, ya, Ustadz ini kemarin bilang begini. Kok pendapat Sida berbeda sekarang? Tidak boleh. Terima saja. Ya, apa katanya? Ya, nanti Sida dengar dari yang lain juga. Ya, tulis saja semuanya. Pasti nanti setelah Anda selesai belajar, Anda cari, pasti ketemu. Dan Anda padukan semuanya. Mungkin guru yang kita yang satu mengambil pendapat yang kuat, mungkin kita guru yang satu mengambil pendapat yang lemah, mungkin kita guru yang satunya mengambil pendapat yang sedang-sedang. Kita terima semuanya. Jangan terlalu cepat untuk membeda-bedakannya. Ya, apalagi kalau Anda menyalahkan, salah itu guru saya pernah mengatakan begini. Ya, nanti adik-adik, ya, disebutkan bahwa misalnya bersentuhan antara laki-laki dan perempuan itu batal. Yang satunya gurunya Anda dengarkan, bersentuhan antara laki-laki dan perempuan tidak batal. Terima saja. Tulis, oh guru saya yang ini mengatakan begini, guru saya yang satunya mengatakan begini. Anda pernah mendengarkan ada satu gurunya yang mengatakan, misalnya memegang kemaluan itu dapat membatalkan wudhu misalnya, sedangkan gurunya yang satu mengatakan tidak membatalkan wudhu. Tulis saja. Ya, jangan pernah nanti yang guru tempat adik-adik mendengarkan gurunya yang mengatakan, ya, batal wudhunya orang yang memegang kemaluannya. Ya, kemudian adik-adik mengatakan itu salah, guru saya yang satu mengatakan tidak batal, atau sebaliknya. Nah, berarti itu menunjukkan kekurangan ilmunya kita. Ya, hanya kalau adik-adik dengarkan yang seperti dua-duanya benar.
Ya, bahkan tapi yang pendapat yang sahih menurut Imam Asy-Syafi'i adalah kalau memegang kemaluan, ya, baik laki-laki ataupun perempuan, itu hukumnya batal, baik yang masih bersambung ataupun terputus. Ya, adik-adik misalnya memegang yang masih bersambung dengan kita, batal atau tidak? Batal. Yang terputus batal atau tidak? Belampera misalnya, dar telang semenon, ya, telang apem misalnya, ya, ngelepak baik di ya, aspal gitu, ya, sambil ngesak senyum kan. Nah, bum demak kayak terusan misal. Nah, gimana itu, batal atau tidak? Batal dia, ya. Nah, apapun itu, ya, tangan seorang perempuan misalnya, ya, terputus dia tabrakan, ya, terputus tangannya, nauzubillahi min zalik, ya, kemudian adik-adik ketemu tangannya yang belum nambah, ya, dait mimun banat bekawasime dan seterusnya, ya, kemudian adik-adik mengambil itu, batal atau enggak? Enggak, kan bekawasime, ya. Tapi kalau anda pakai pembatas berarti batal. Paham teman sampai sini? Belain terus. Au hadza ghairu sahih. Au hadza ghairu sahih. Atau anda mengatakan misalnya ada seorang guru yang menjelaskan ja'a Zaidan misalnya. Oh, mohon maaf guru, ini pendapatnya kurang sahih. Nah, jadi tidak boleh mengatakan begitu. Ya, tulis saja, ya, apapun kata gurunya tulis saja. Nanti anda kalau sudah sampai derajat keilmuannya sampai itu, maka anda akan tahu itu. Paham toh ada-ada? Wa nahwi dzalika, dan DLL lalu wa idza marra asy-syaikhu ala qaulin aw dalilin wa lam yazhar aw ala khilafu shawabin li ghaflatin aw qusuri nazarin fi tilkal fala yughayyir wajhah. Misalnya apabila seorang guru ya, dia mengungkapkan suatu ucapan atau dalil yang dia ucapkan walam yudhar, akan tetapi dalil yang diberikan itu tidak jelas, ya, maka fala yughayyir wajhah, jangan pernah anda merubah wajahnya, ya, langsung kerut-kerutan wajah, perasa dia, tidak boleh. Itu namanya kita kurang adab kepada guru kita. Terus bagaimana? Bal ya'khudhu bi basharin zahirin, anda harus tersenyum sekalipun guru kita mengungkapkan dalil yang kurang jelas. Begitu ya guru, begitu, ya, harus tetap senyum, tidak boleh nih cemberut, ya, harus tidak harus senyum sebenarnya. Iya, ini ngandut cemberut nih, auzubillah. Jadi harus senyum, ya, timak ngandut senyum tadi dem kan mai idap terseduk siseh kan, ini wah dedem mau nyebam lor sugul ada searah lah dimin ingat tidak si guru kan lagu senyum arah lah ke adem manu kan, iya, ya, ini elor sebah tuh namanya sebah komodo seember, tahu seember? Ya, dan satu gelas. La ilaha illallah. Nah, kemana ini tadi? Ya, atau khilafi shawabin, atau misalnya kebenarannya agak berbeda, ya, li ghaflatin, karena kelalaian gurunya, karena guru juga bisa salah. Jangan menganggap bahwa guru itu tidak pernah salah. Enggak, guru juga kadang-kadang dia salah, maka langsung ini mungkin guru kita lupa dan seterusnya. Kalau memang kita temukan dalam kitab memang mengatakan seperti itu, ini adab kita kepada guru kita. Jangan terlalu cepat untuk protes. Ini angkatan ini meja guru salah anti kepah kembar. Ya, lekak kecopong ganti menjadi ustaz. La ilaha illallah. Nauzubillah, salah, ya. Jadi harus tetap menghormati guru kita. Nah, qasuri nazarin, atau kurangnya pendalaman guru kita. Dalam membahas sesuatu agak kurang pendalamannya, dia tidak terlalu mengkajinya lebih dalam sehingga kita memahaminya agak kurang jelas dan seterusnya, ya, fi tilkal hal, pada saat itu, ya, maka apa yang harus dilakukan oleh seorang murid? Fala yughayyir wajhah, maka jangan pernah merubah wajahnya. Bal, terus gimana? Ayyanahu, dan juga
Ainahu gitu, bukan ayat. Ainahu, dan matanya. Ngerukut-rukut untan, atau dia kerukut-rukutkan alisnya, atau pemenek Imam Malik. Wah. Dan seterusnya. Maka itu adalah kurang ajar kita kepada guru kita. Terus gimana respon kita sebagai seorang murid? Ya khudhu bi basharin zahirin. Kita harus menampakkan senyuman yang bagus kepada guru kita. Sekalipun menu-menu ruang guru kan? Nanti marah meneh ruang murid nu endah. Senyum-senyum dong. Allah karim. Ya, wah mesti blencek sedih. Hah? Ya wah ruan marah mengat bater nanti. Ya, takok galau ya wah ruan. Innalillah. Ya. Kenapa begitu? Fa innal ismata fil bashar laisat illa fil anbiya. Karena sesungguhnya yang maksum, ya, tahu namanya maksum, yang sunyi dari kesalahan dan seterusnya itu, ya, pada manusia itu laisat, tidak ada illa al anbiya, kecuali hanya para nabi. Kita jadi nabi atau tidak? Maka wajar untuk salah. Itu sebagai bentuk kegoflahan kita, kelalaian kita. Ya, makanya belajarnya yang rajin. Makanya kalau terjadi suatu kesalahan yang kita lakukan itu sebagai bentuk kelalaian kita, tidak rajin belajar. Ya. Jangan salahkan dirinya. Kita tidak salah. Yang salah itu kita pernah lalai dalam belajar. Makanya untuk itu bagi adik-adik semua silahkan gunakan kesempatannya untuk belajar. Tinggal 2 bulan adik-adik aktif belajar itu. Sekarang sudah bulan Januari, mau selesai kan? Udah mau akhir Januari, masuk Februari, Maret, pertengahan Maret kita sudah puasa. Ya, kita sudah puasa di akhir itu. Makanya yang tingkat 3 naik tingkat 4, yang tingkat 2 sekarang bagi tingkat 2 banat naik tingkat 3. Maret bengan doang ida. Bahkan sirendet tahu ida bu sireliled malik. Makanya banyak orang yang setelah pada masa itu dia berhenti dalam belajar. Padahal mereka tidak tahu, ketika dia merasa bodoh, di saat itulah dia hebat. Tapi ingat, ketika Anda merasa pintar di awal tingkat 1 baru bisa hafal diktat atau apalah itu, kita agak hebat rasanya. Tapi di saat itulah kita lagi bodoh. Ya, maka untuk itu bagi adik-adik jangan pernah mau berhenti. Kalau misalnya Anda di saat itu merasa bodoh, teruslah untuk belajar, karena di saat itu Anda menjadi orang yang pintar dan hebat. Paham toh? Jangan ikuti teman-temannya. Udah lama perjuangannya ngapal dari halaman pertama sampai terakhir, toh di tengah-tengah dia berhenti. Ya, padahal lagi praktik. Yang lebih parah lagi, sudah ngambil keputusan di kelas praktik, nanti tidak lanjutkan lagi. Lebih parah lagi, kalau misalnya dia sudah ngambil praktik i'lal dan i'rab, di pertengahan dia berhenti, lebih parah lagi itu. Paling parah lagi yang sudah ngambil seterusnya berhenti lagi. Ya, padahal dia tidak tahu dirinya di saat itu udah hebat. Dan seterusnya. Untung saat tebing milih ngaji, beng kan? Itu yang kita syukuri. Ya, nyurga masih ada nih kan. Ya, udah ada di kitab Ihya Ulumuddin tadi. Ya, Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Ibrahim. Ya, Allah mengatakan kepada Ibrahim, "Ya Ibrahim, ya, saya adalah orang yang alim." Nah, bukan orang. Saya adalah alim, ya, yang paling mengetahui. Uhibbu kulla alim, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan saya senang kepada orang-orang yang berilmu. Saya ini, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah yang mengetahui. Dan saya paling suka dengan orang-orang yang paham, terutama dalam ilmu agama. Ya, itu ungkapan yang ada dalam kitab Ihya Ulumuddin. Maka untuk itu, supaya kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka rajin-rajin belajar supaya menjadi orang yang alim. Makanya kalau ada yang benci dengan Anda, berarti dia membenci kasih sayangnya Allah. Ya, timak meniruan dengan kangen si Allah, timak meniruan. Alhamdulillah. Ya, hamba Allah paling tekangan saat rajin-rajin nih. Ya, sandi rajin berarti tekangan. Paham tuh adik-adik? Belain ini terus.
ajma'in. Amma ba'du titik. Nanti kita lanjutkan ke al-ashir. Jadi kuat lo ngaji lelah. Ya, sekecot-kecot lagu sampai selesai.